Selamat malam. Isu perombakan kabinet kembali mencuat ke permukaan usai Presiden Prabowo Subianto menebar ancaman di acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan agar para pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas yang diberikan meletakkan jabatan sebelum diberhentikan. Pernyataan Prabowo ini memicu spekulasi. Akan ada pergantian menteri? Apalagi belakangan Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri. Muncul dugaan PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Jika ini terjadi, bukan tak mungkin akan ada pergantian posisi menteri di Kabinet Merah Putih ini. Inilah satu meja The Forum, Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat. Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat, itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam, Bung Kodari. Ada Putri Komarudin, Ketua DPP Partai Golkar. Malam, Mbak Putri. Lalu kemudian ada Ketua PDI Perjuangan Syukur Nababan. Malam, Syukur. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Adi Pra, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Malam, Kang Gun Gun. Kang Gunggun, gimana Anda baca pernyataan Presiden Prabowo, ada Megawati, ada Gibran di situ, yang Anda baca apa sih sebetulnya? Pernyataan Presiden itu kan bersifat otoritatif dan direktif ya. Sehingga kemudian pernyataan yang disampaikan punya makna ke dalam dan keluar. Contoh misalnya dalam konteks menteri, pernyataan itu harusnya dimaknai secara otoritatif oleh para menteri. Sehingga kemudian posisi menteri betul-betul bersifat interdependen dengan presiden. Tidak ada menteri yang kalau kinerjanya buruk ya tentu harus diberhentikan atau kemudian dia mengundurkan diri. Khusus untuk Bu Mega. Saya lihat kan dengan Bu Mega itu tidak ada psychological barrier ya. Tidak ada hambatan dengan psikologis dengan Pak Presiden. Yang ada dengan siapa? Nampak Bu Mega ada psychological barrier dengan Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu kita tidak bisa. Artinya apa? Artinya memang ada perjumpaan politik yang rumit ketika misalnya Jokowi dengan Bu Mega. Tetapi menurut saya pola hubungan tingkat kebutuhan yang bersifat resiprokal, timbal balik terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Kita sama-sama tahu bahwa mengelola kabinet besar ini tidak mudah, persoalan bangsa ini juga sangat luar biasa kompleks, sehingga ada kebutuhan strategis. Pak Prabowo membangun komunikasi politik yang intens dan kekuatan real politik. Salah satu kekuatan politik besar di Indonesia dalam landscape politik Indonesia itu adalah PDI Perjuangan. Sehingga tentu akan ada ruang yang dalam komunikasi politik disebut ZOPA ya, atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka ruang untuk melakukan komunikasi, sifatnya bisa saja di dalamnya ada negosiasi politik. Apakah kemudian bertemu dalam kesepakatan politik itu tentu banyak variabel. Tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo berkehendak untuk kemudian membangun komunikasi jauh lebih intens dan produktif dalam menguatkan kabinetnya, itu saya lihat terjadi. Contoh misalnya di beberapa kesempatan Mas Bud, Pak Prabowo kan juga memberi stimulan perjumpaan-perjumpaan, seperti misalnya habis Lebaran dulu ya. Kemudian juga kemarin narasi-narasi kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kemudian juga diartikulasikan oleh elit-elit sekitar mereka. Dan sekarang apakah kemudian nanti berlabuh pada posisi dan sikap politik yang jauh lebih harmonis dan ada di dalam, itu menurut saya akan bergantung pada hitung-hitungan politik PDI Perjuangan. Satu, menjelang prakondisi Kongres. Kemudian yang kedua tentu keberadaan insentif elektoral yang dihitung oleh PDI Perjuangan juga kalau menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Baik. Jadi kalau lihat forum Purnama Prateya ini kan selain pemakzulan Gibran kan mengganti menteri-menterinya Pak Jokowi sebenarnya kan? Iya. Nah ini tadi kan kalau Adi kan mengatakan ada orkestrasi. Iya. Anda yakin juga ini orkestrasi? Iya, pernyataan yang disampaikan itu pasti punya intensi. Dan itu bagian dari orkestrasi pemberitaan media, perbincangan publik, dan menjadi tekanan politik. Kan begitu. Tekanan politik kepada siapa? Ya tentu pada Pak Prabowo, ya, kemudian pada Gibran, dan relasi kuasa di antara keduanya. Ini kan kita tidak bisa
hanya pada Gibran, tetapi juga otoritas kekuasaan hari ini ada pada Pak Prabowo, meskipun tentu sasaran bidiknya siapa, gitu kan? Tentu saya melihat bukan Pak Prabowo. Ya, proses ini ada dua hal. Pertama, kita harus posisikan dalam konteks real politik. Tadi saya sedikit mengoreksi Bung Kodari. Dalam politik, saya melihat bahwa relasi kuasa itu tidak pernah bersifat linier, searah, tetapi bersifat resiprokal. Makanya selalu dalam real politik ada yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam batas-batas yang menurut saya masing-masing bisa menolerir dirinya. Termasuk ya, tadi udah saya katakan Bu Mega dengan Pak Prabowo misalnya, tidak ada psychological barrier, tetapi selalu ada gerbong yang kemudian dihitung oleh masing-masing, termasuk oleh Pak Prabowo dan oleh Bu Mega. Sehingga selalu ada perjumpaan itu, ada hitung-hitungannya juga. Selain tentu nilai ideal dari politik, seperti misalnya kesamaan ideologi, kesamaan nilai, kesamaan di bawahnya tentu ada kesamaan kepentingan. Nah, termasuk juga menurut saya Mas Bud, itu soal bagaimana membaca para elit termasuk para purnawirawan itu bergerak. Itu kan tidak bisa dibaca linear, selalu ada pola yang kemudian kita katakan terhubung dengan dinamika politik kekinian. Contohnya misalnya, apakah ada kepuasan terhadap misalnya posisi Wapres hari ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Dan apakah kemudian harus dibaca juga linear, ujungnya adalah benar-benar turunnya Wapres, atau ini sekedar misalnya menjadi semacam public pressure. Mengingat misalnya proses yang panjang dalam konteks pemakzulan, tidak seluruhnya ending dari sebuah cerita itu adalah hasil, melainkan juga dinamika isu yang kemudian dinaikkan. Itu kira-kira. Gimana Anda lihat tadi, kalau Mbak Putri kan mengatakan kalau elitnya rukun, bawahnya rukun. Tapi yang sering terjadi kan diskoneksi ya antara elit dengan massa itu ya. Elitnya ngomong apa, massanya ngomong apa ya. Iya, itu kerap kali memang ada gap antara apa yang dilakukan di elit dengan yang di bawah. Tapi ya saya sih di poin tadi, perjumpaan presiden dengan mantan-mantan presiden penting. Terlepas dari apakah itu bagian dari impression management atau bukan. Tapi substansi perjumpaan itu penting. Hanya masalahnya adalah sekarang menurut saya harus juga ada semacam rembesan ke bawah ya dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elit, Mas Bud. Karena terlalu besar dan kompleks ya persoalan-persoalan Republik ini kalau kemudian elit ada di logikanya dan praktik politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil, sementara masyarakat bawah, masyarakat awam yang kemudian kerap kali juga termobilisasi begitu ya oleh laku elit. Tadi Bung Adi berkali-kali menyebut orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Ternyata misalnya masyarakat itu lebih banyak menjadi penonton dari keriuh rendahan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perilaku kolektif masif ya. Perilaku kolektif itu kan dicirikan dari proses penularan, bukan kesadaran. Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik, melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Padahal saya melihat penting ada banyak artikulator yang mewakili suara berbeda dari tengah masyarakat, termasuk partai. Dalam konteks ini seperti PDI Perjuangan. Saya mendukung kalau PDI Perjuangan memang memosisikan ya sikap dan posisi politiknya itu tidak kemudian berada di kekuasaan, melainkan di luar kekuasaan. Meskipun tentu pola hubungannya bisa konstruktif dengan pemerintahan yang saat ini berjalan. Sehingga ada artikulator ya dari suara berbeda, dan itu bagus sekali bagi PDI Perjuangan juga. Contoh misalnya kan insentif elektoral sudah pernah dialami, signifikan. Dimiliki oleh PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan 2 periode berada di luar kekuasaan eranya Pak SBY. Nanti selalu ada diskoneksi antara elit dan massa. Kang Gunggun, terima kasih. Adi, Pak Sukur, Bu Putri, dan Kodari. Presiden Prabowo Subianto berkata, kalau tidak sanggup,
silakan mundur sebelum saya ganti. Tapi soal kekuasaan tak cukup diselesaikan dengan reshuffle. Ketika sejumlah wakil menteri rangkap jabatan jadi komisaris. Ketika satu keluarga duduk di banyak kursi. Kita pantas bertanya, apakah ini meritokrasi atau nepotisme yang dipoles rapi? Bung Hatta pernah mengingatkan, negara tidak boleh dijadikan alat oleh satu golongan untuk menindas golongan lain. Kekuasaan harus kembali pada akal sehat. Kekuasaan harus punya empati di tengah korupsi yang merajalela, PHK di mana-mana, dan hukum dan konstitusi yang bisa diakali. Kita bukan cuma butuh perombakan, kita butuh keteladanan. Satu kata dan satu perbuatan. Satu meja The Forum, tempat kita bicara apa adanya agar kekuasaan tak lupa batasnya. Selamat malam dan terima kasih.